Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah keluarga setelah sekian lama kita tidak berjumpa secara online. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama melihat sebuah pelajaran yang berharga, peristiwa yang sudah ribuan tahun yang lalu terjadi, tetapi kembali diungkit, dibawa dan disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya menjadi peringatan buat kita yang hidup di penghujung akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama kita langsung melihat pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan adalah kisah tentang istri Lot. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 17 ayat 32 dan 33. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang sangat singkat terdapat di ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Dari sekian banyak peristiwa di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus angkat di pasal 17 ini, hanya dua, di samping istri Lot dan juga Nuh. Yang kita bahas pada hari ini adalah perkataan Yesus, ingatlah akan istri Lot. Apa yang Yesus maksud ingatlah? Tentu dari 4 orang yang keluar dari Sodom, hanya istri Lot saja yang tidak berhasil menggenapi panggilan Tuhan, janji Tuhan, maksud Tuhan keluar dari Sodom dan Gomora. 4 orang itu adalah Lot dan istrinya serta 2 anaknya perempuan. Tidak cukup untuk menahan murka Allah atas Sodom dan Gomora yang kejahatannya sudah sedemikian besar dan banyak serta sampai ke langit. Dalam doanya Abraham meminta paling tidak kalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, jangan sampai Tuhan murka atau menghukum kota Sodom dan Gomora. Tetapi nyatanya tidak sampai 10, hanya 4 orang yang diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum keluar dari Sodom, malaikat Tuhan mengingatkan keluarga Lot ini supaya mereka jangan menoleh ke belakang. Dari perkataan malaikat ini, pada akhirnya yang terjadi adalah istri Lot menoleh ke belakang. Dan kita sudah membaca, mungkin sudah pernah mendengar bahwa istri Lot menjadi tiang garam. Memang malaikat Tuhan hanya mengatakan jangan menoleh ke belakang. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 19, tetapi tidak memberitahukan akibat ketika menoleh ke belakang. Hanya istri Lot yang pada akhirnya menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Istri Lot tidak mencapai maksud mereka keluar dari Sodom, supaya tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan, di mana kota Sodom dan Gomora ditunggang balikan dengan api dan belerang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, ingatlah akan istri Lot, berarti jangan menoleh ke belakang. Apakah artinya jangan menoleh ke belakang? Di dalam ayat yang ke-32 paling tidak ada 2 arti atau makna
jangan menoleh ke belakang. Yesus menggambarkan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Atau barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya. Yang pertama dari maksud jangan menoleh ke belakang artinya jangan terikat kepada harta dan materi. Sekali lagi, jangan terikat kepada harta dan materi. Berapa banyak orang-orang dunia, termasuk orang Kristen, yang menganggap harta, kekayaan, materi, dan hal-hal jasmani adalah nyawanya. Tidak sedikit pendapat filosofi orang yang berkata, uang adalah segalanya. Segala-galanya membutuhkan uang. Tidak sedikit orang Kristen punya pendapat dan filosofi seperti ini. Kalau orang ini berkata uang adalah segala-galanya dan segala-galanya membutuhkan uang, tentu ini setengah benar alias masih salah. Tidak semuanya memakai uang. Kalau begitu, di mana campur tangan Tuhan? Kalau begitu, di mana kuasa doa? Kalau begitu, di mana kebenaran? Seolah-olah filosofi uang adalah segala-galanya dan segala-galanya membutuhkan uang. Termasuk uang bisa membeli keadilan. Uang bisa memutarbalikkan hasil keputusan hakim dan bisa dibeli. Dan ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan terikat kepada dunia. Istri Lot sudah sekian tahun tinggal di Sodom dan mengumpulkan harta kekayaan, entahkah emas, uang, rumah, dan kalau sekarang ini mungkin punya mobil, deposito, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan menunggang balikan, menjungkir balikan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, maka dia tidak tega. Hatinya kehilangan harta kekayaannya yang saat itu terbakar dan lenyap oleh karena api dan belerang. Dia menoleh ke belakang dan pada saat itu juga dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus, ingatlah akan istri Lot, supaya ini menjadi pelajaran buat kita semua, supaya hati kita jangan terikat kepada harta materi apapun yang kita punyai, yang kita miliki sekarang ini. Banyak orang menyadari tidak kita bawa mati, kita akan tinggalkan, kita akan lepaskan. Dan kalau mereka tahu seperti ini, seharusnya dia mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Jangan meletakkan harta kita, kekayaan, uang, apapun juga sebagai nyawa kita. Kalau kita kehilangan harta, biarkanlah, jangan sampai kita juga kehilangan semangat hidup, gairah, seolah-olah kita kehilangan nyawa. Jadi apa yang dimaksud kehilangan nyawa itu adalah harta kita yang dianggap sebagai nyawa atau segala-galanya. Kita harus belajar untuk tidak terikat kepada harta. Seharusnya apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, apa gunanya seseorang memperoleh isi dunia dengan segala kekayaannya, tetapi kehilangan nyawanya, tetapi jiwanya binasa. Yesus Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa nilai jiwa kita itu jauh lebih daripada isi dunia dengan segala kekayaannya. Jangan mau kita hanya menggadaikan jiwa kita, menukarkan kita dengan sedikit harta yang sifatnya fana. Mari Bapak Ibu Saudara,
di penghujung akhir zaman ini, perkataan Tuhan Yesus, ingatlah akan istri Lot, seharusnya menggaung dan menggema begitu kuat, memperingatkan kita bahwa suatu saat kelak, jika kita menoleh ke belakang, jika kita terikat kepada dunia yang akan lenyap, dunia akan binasa, kita juga akan menjadi seperti istri Lot, tiang garam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan dan ini seharusnya menjadi bekal dan pengalaman, pelajaran berharga supaya kita tidak mengulangi kebodohan yang dilakukan oleh istri Lot. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Seharusnya dipahami, dihayati, ditaati, dan dilakukan. Hal yang kedua, arti jangan menoleh ke belakang adalah jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia. Sodom atau Gomora itu adalah dunianya istri Lot. Istri Lot mempunyai masa lalu, istri Lot mempunyai pengalaman, istri Lot mempunyai hal-hal, peristiwa-peristiwa yang tentu membekas di Sodom atau Gomora. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, sebenarnya hatinya berat untuk meninggalkan Sodom. Berapa banyak di antara kita, termasuk orang-orang Kristen, yang berbicara tentang sorga, tetapi sesungguhnya tidak merindukan sorga. Orang-orang ini berbicara yakin masuk sorga, tetapi masih menikmati dan mengasihi dunia, mengharapkan kebahagiaan, kesenangan dunia, tetapi nanti masuk sorga. Hal ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena setiap orang percaya harus memiliki satu tujuan. Ketika Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, itu artinya semua konsentrasi, semua fokus, tujuan hidup termasuk energi diarahkan untuk hal-hal yang di atas, hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal sorgawi, hal-hal yang mulia. Apakah berarti kita tidak memikirkan hal-hal yang jasmani? Tentu kita memikirkan pekerjaan kita, keluarga, kesehatan, anak-anak, dan sebagainya. Tetapi maksudnya prioritas kita adalah kepada hal-hal yang bersifat kekal, mulia, dan dari sorga. Jangan terikat untuk mengasihi dunia, sebab rumah kita, kampung halaman kita, homeland kita adalah di sorga. Sejatinya melalui doa Bapa kami, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus ketika doa ini berkata, Bapa kami yang di sorga. Seharusnya itu mengingatkan kita bahwa ada Allah Bapa di sorga yang menantikan kepulangan anak-anaknya. Apakah kita merindukan kepulangan kita berjumpa dengan Bapa? Ataukah kita merasa sudah nyaman dan bahagia di dunia ini? Tidak mungkin kita akan bahagia di dunia dan juga mengharapkan sorga. Kita harus memilih, sebab Yakobus 4 ayat 4, barang siapa mengasihi dunia, dia berseteru, dia bermusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sudah jelas dan tidak bisa lagi ditafsirkan. Keinginan-keinginan duniawi itu bermusuhan dengan Bapa. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mungkin mengasihi Bapa. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar merindukan sorga? Sebagai seorang anak,
doa Bapa kami yang di sorga seharusnya mempunyai sebuah spirit, semangat, gairah, kerinduan kita untuk pulang ke kampung halaman kita. Karena Yohanes pasal 17 ayat 16, kita berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Orang-orang seperti istri Lot, dia menganggap dunia ini adalah segalanya. Dia menganggap dunia ini dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan hidupnya. Melalui pandemi COVID-19, sebetulnya ini adalah sengatan dari Tuhan, sengatan yang baik yang disebut dengan berkat kekal. Mengapa disebut sengatan ini adalah berkat kekal? Karena ini mengingatkan kita bahwa dunia yang kita tinggali ini bukan menjadi semakin baik. Dunia yang kita tinggali bukan menjadi firdaus yang olehnya kita merasa nyaman di tempat ini. Dunia ini justru semakin rusak, akan lenyap dan menuju kebinasaan. Buat apa kita mengharapkan tempat yang seperti ini? Memang sorga tidak kelihatan. Itu sebabnya dibutuhkan iman supaya kita mengharapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini melanda hingga saat ini, seharusnya kita memindahkan hati kita ke sorga. Ini adalah kesempatan kita untuk menyadari bahwa dunia kita yang sekarang ini tidak layak untuk kita tinggali. Tuhan memberikan tempat yang baru sesuai dengan maksud dan rencananya semula. Itu sebabnya sebelum kita ke tempat yang baru, menjadi evaluasi kita, apakah kita sudah mempersiapkan diri di tempat yang baru itu. Sebagai seorang anak, kita seharusnya merindukan pulang ke rumah, karena rumah adalah tempat yang nyaman, tempat yang paling aman, tempat di mana orang tua melindungi kita, bukan di tempat yang lain. Istri Lot, ketika panggilan untuk keluar dari Sodom, justru dia merasa dia lebih aman, dia lebih nyaman, dia lebih bahagia di Sodom daripada keluar dari Sodom. Dan pada akhirnya, ketika dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Ini menjadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita jangan terikat kepada dunia, jangan memberi kasih kita melebihi apapun kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kita akan meninggalkan dunia karena kita bukan berasal dari dunia. Dan kita harus memindahkan hati kita, karena itulah tempat dan asal mula kita. Secara mata dan kasat mata, kita tidak melihat sorga, tetapi melalui pengharapan, keintiman dengan Bapa, kita bisa merasakan hanya Tuhan, Bapa dan kerajaannya yang bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bahagiakan di dunia ini sebenarnya tidak ada. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui darahnya, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Harta kita ini bukan milik kita lagi. Kita hanyalah pengelola. Kita hanya penata layan yang menjadi milik Tuhan. Hidup kita, harta kita yang akan kita kembalikan nanti. Yang menjadi warisan kita adalah nanti dalam kerajaan sorga, manakala Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Tuhan mengangkat dan menganggap kita anak-anaknya, maka kekayaan Bapa akan menjadi warisan kita, bukan menjadi hak pakai seperti di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar ayat yang singkat di
dalam Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Hanya istri Lot saja yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam, binasa, tidak mengerti dan tidak menghayati panggilan Allah dan tidak menerima maksud dan tujuan Allah mengapa keluar dari Sodom. Bagaimana dengan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati.